Mungkin kamu pernah melihat beberapa potongan berita tahun ini tentang banjir bandang di Sumatera, tentang gajah yang ditemukan mati setelah arus besar datang, tentang hutan yang berubah jadi hamparan sawit, atau tentang gajah yang ikut membantu manusia membersihkan sisa bencana. Semua terlihat seperti peristiwa yang berdiri sendiri. Padahal bagi gajah Sumatera, semuanya adalah satu rangkaian cerita yang panjang. Gajah Sumatera adalah hewan dengan ingatan yang kuat. Mereka mengingat jalur air, jalur makan, dan rute aman yang dilewati turun-menurun. Bagi gajah, hutan bukan sekedar tempat tinggal. Hutan adalah peta hidup. Mereka berjalan mengikuti musim, mengikuti ketersediaan air dan tumbuhan, berpindah jauh bukan karena tersesat, tapi karena memang itulah cara hidup mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Masalah mulai muncul ketika lanskap berubah lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk beradaptasi. Di banyak wilayah di Sumatera, hutan daratan rendah berangsur hilang. Bukan dalam semalam, tapi sedikit demi sedikit, digantikan oleh jalan, pemukiman, dan hamparan tanaman monokultur seperti sawit. Dan seperti yang kita tahu, kebun sawit bukanlah hutan. Ia tidak menyediakan variasi pakan, tidak membentuk kanopi yang melindungi tanah, dan tidak menahan air seperti hutan alami. Ketika hujan turun deras, air mengalir lebih cepat ke sungai. Tanah tidak sempat menyerap. Kayu, lumpur, dan material berat ikut terbawa. Disinilah banjir bandang terjadi lebih sering dan lebih kuat, cuy. Bagi manusia, banjir adalah bencana yang datang tiba-tiba. Tapi bagi gajah, banjir sering terjadi tepat di jalur yang selama ini mereka lewati. Gajah sangat bergantung pada air. Mereka hidup dekat sungai, rawa, dan daratan rendah. Bukan karena pilihan sembarangan, tapi karena disinilah makanan dan keseimbangan hidup tersedia. Ketika arus besar datang, tubuh besar tidak selalu berarti aman. Tanah yang runtuh, arus yang deras, dan hilangnya pijakan bisa membuat gajah terjebak. Bahkan beberapa gajah ditemukan mati setelah banjir. Bukan karena sakit, bukan karena usia, tapi karena kondisi ekstrim yang tidak pernah mereka hadapi sebelumnya. Di sisi lain, kita juga melihat gajah muncul di tempat-tempat yang tidak biasa. Masuk ke kebun, mendekati pemukiman, bahkan terlihat membantu manusia menarik kayu dan membersihkan jalur pasca bencana. Bagi sebagian orang ini terlihat heroik, seolah gajah adalah alat berat alami. Padahal gajah bukan mesin, kaki mereka sensitif. Lingkungan pasca bencana penuh paku, kaca, bahkan serpihan tajam yang berbahaya. Gajah membantu karena mereka makhluk sosial, mudah dilatih, dan penuh naluri kerjasama yang kuat. Tapi itu tidak menghapus fakta bahwa mereka juga korban dari perubahan yang sama. Ketika jalur jelajah gajah terputus, konflik dengan manusia terjadi hampir tak terhindarkan. Gajah tidak mengenal batas kebun atau pagar administrasi. Mereka mengikuti ingatan lama. Manusia mengikuti batas baru. Dan di titik inilah konflik sering disalahpahami, cuy. Gajah dianggap pengganggu, padahal mereka hanya berjalan di jalur yang dulu aman bagi mereka, puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Padahal peran gajah di alam sangat besar. Mereka sering disebut arsitek hutan. Tubuh besar mereka membuka jalur, dan mereka juga dikenal sebagai penyebar biji alami. Banyak pohon hutan hujan bergantung pada gajah untuk regenerasi alami. Ketika gajah hilang, hutan tidak langsung runtuh, tapi perlahan berubah. Strukturnya berbeda, dan keanekaragamannya menurun. Apa yang terjadi pada gajah Sumatera sebenarnya bukan cerita tentang satu spesies. Ini cerita tentang hubungan antara hutan, air, dan kehidupan. Banjir bandang, konflik satwa, dan kematian gajah bukan peristiwa terpisah. Mereka bagian dari satu sistem yang berubah terlalu cepat. Video ini bukan untuk menyalahkan satu pihak ya, bukan juga untuk mencari kambing hitam, tapi untuk memahami bahwa setiap perubahan lanskap selalu punya konsekuensi. Dan seringkali yang pertama merasakannya adalah satwa liar. Gajah Sumatera tidak meminta banyak. Mereka tak butuh kota, tak butuh teknologi. Mereka hanya butuh ruang untuk berjalan di jalur yang sudah mereka ingat sejak lama. Karena bagi gajah, kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan tempat, tapi kehilangan arah hidup.